Dua hati Dinda yang paling aku sayang, kasih dan sayangku masih setia. Dua hati Dinda yang turut dan datang masih tak asal. Wah. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. On frame, Anwar King. King, go King. Yuk. Ya tamu VIP silakan. Nggak usah nunduk. Selamat malam para Belum hadirin. dong bareng. Selamat malam para hadirin, ketemu lagi bersama kita Dua R yang memang disebutnya aku Rizky, dia nggak Rido ya, oke. Rizky Ridho. Ya. Ini 2R. Siapa kita? Halo lu apa 2R apa? Salah, yang dua R. Duet asik Ruben Raffi. Duar, duet asik Ruben Raffi. Ketemu lagi di Duet Duar. asik Ruben. Nggak kompak Masuk, salah lu lu. ah. Ketemu lagi di duet asik Ruben Raffi. Bagus tuh jadi jargon ya. Bagus ya, duar. Oke. Emang ada apa sih beritanya hari ini, Duar? Oh, ini banyak sekali berita kali ini ya. Karena sebelum bintang tamu, kita ada video viral di mana orang tua yang apa tuh? Orang tua yang mentelantarkan anaknya. Orang tua yang terlantarkan anaknya. Wah, ini nggak beres ini. Kalau aku bilang sih itu bukan menterlantarkan ya, tapi kan memang mamanya kan makan dulu. Habis itu kan anaknya nyusu. Tapi memang binatang yang tadi tuh gorila tuh binatang paling bucin. Maksudnya? Gorila. Kok? Gorila, gue jadi nomor berapa juga gorila. Dia smart. Ya bagus ya. Dia smart anaknya. Dia smart. Iya, oke kalau gitu nanti juga ada berita-berita lagi. Betul. Hal-hal yang dianggap tabu di acara kita. Duet asik Ruben Raffi. Duar. Tolong, Ya. band juga teriak, Duar, hei. Kalau Duar tuh ada ledakannya dong. Duar gitu. Kita akan mendengarkan berita-berita terbaru lagi di Duet Asik Ruben Ruben Raffi. Raffi. Duar. Bagus, itu. Oke, biasanya kalau Duar, Hei. Nggak ada lu ngagetin. tunggu duet asik Ruben Raffi. Iya, lu jangan Duar, ngagetin dong. baru lu meledak. Ini. Oke, dan kali ini ya kita ada kedatangan bintang tamu. Iya. Seorang wanita cantik yang memang benar-benar apa ya, kembang desa. Iya. Dia sangat bisa metamorfosa dari kembang pasir menuju kembang desa. Ya. Baik, kita akan panggilkan, ini dia. Kembang desa kita, Melanie. Ini yang penyanyi Care Bebek itu ya? Ini penyanyi terkenal, masa nggak tahu? Siapa? No comment, itu si Derita. Tadi aku dipanggilnya siapa? Siapa? Kembang siapa? Kembang desa. Itu kalau siang kembang desa. Kalau malam? Kembang kempis. Sehat ya. Awa masih di sini. Awo masih? Masih di sini dia. Masih. Acara gua udah bungkus, lo masih di sini aja lo. Ini Oke. dia, Melanie. Kamu udah tahu belum acara ini acara apa? Acara apa sih? Duet asik Ruben Raffi. Hei, lu duar gitu. Hah? Ikutan duar. Gak bisa mah. Kenapa? Kalau gue terlalu semangat, duar di sini perut gue. Jangan. Nah, sebelum itu kita akan apa sih itu? Kita ada minuman ya, penyejuk hati. Minuman apa tuh? Asisten. Assistant.
menawarkan minum untuk Yang suka pas acara weekend kan? apa? King Kong ya? King ura-ura. King Ura-Ura. Ya. Habis ini- gak pernah ngajak Ja- tamu sih. Iya. Budget. Dia orang budget ikutin dia show, gimana ceritanya lo? Ini buat Iya. bintang tamu aku ada minuman. Memang konsepnya jamu, tapi jamunya buat kesehatan enak fresh. Fresh banget ya. Freshnya gimana? Freshnya? Fresh. Itu Ini dulu Mel. Ya. Ini dulu Mahmud tukang kue kaak. Di Bogor. Oh di Bogor. Sama di Condet. Nah, dia pindah ke Condet jual kue kamir. Iya. Cuma gue demen kayak Mahmud. Cuma gue demen jasnya ya. Kenapa? Bagus motifnya ya. Motif Kayak apa? dasar Sarwenda. Kembang-kembang. Silakan diminum sambil ngobrol aja nggak apa-apa. Iya. Nah, ini Mel. Aku nggak mau minum kayak ginian. Kenapa? Di sebelah dia kayak berasa di diskotik, tapi pulang di mana lagi yang ngomong. Takut gue. Apa lo? Nyolek-nyolek gue. Gue udah gak punya rahim. Nak aja lo. Nyolek gue. Oke, coba kita lihat dulu nih ada yang mesti kita tanya ya sama Mel ya. Dari tayangan ini ya, kita lihat. Mel, Yo. ini Ya. enggak Pak Burhan. Bapak, ya silakan. Siapa namanya? Saya Ya. Denny Denny apa? Cak Jos. Lanjut. Iya, Mel, ini kan sebenarnya kita jujur kaget banget Kaget. Mel, karena lu yang ya kayaknya nggak ada apa-apa gitu ya, nggak ada angin nggak ada apa, tiba-tiba kita dengar berita itu bahkan mengejutkan pemberitaan dan kita sebagai teman-teman lo gitu. Jadi itu memang sengaja lu rahasiakan Mel. Mungkin kalau misalnya teman-teman yang program bareng kayak misalnya kan aku stripping pagi-pagi gitu di sini yang sekarang acaranya udah nggak ada gitu ya. Itu kan tiap pagi pasti ada masa-masa di mana aku lagi menstruasi gitu. Itu kalau teman-teman sih pasti udah tahu ya, kayak Ramzi, Bunda Inul, Vicky tuh udah tahu. Jadi kalau aku tuh udah lemes, pucet, terus udah apa namanya biasa dibalik tuh sebelum kita on air tuh udah nahan sakit gitu. Karena setiap aku menstruasi itu aku pasti harus makan painkiller, obat anti nyeri, nahan sakit, itu pun masih sakit. Dan untuk obat mengurangi darah, karena kalau enggak darahnya lebih banyak lagi, itu pun darahnya masih banyak banget. Jadi tiap misalnya, kita kan kalau pagi-pagi ada adegan joget tuh, jadi setiap joget itu tuh aku ngerasa tuh mah gluk keluar gitu. Nah itu aku ke kamar mandi, Akhirnya jadinya lemes. lemes sebenarnya lemes banget dan beberapa kali aku izin misalnya gitu karena udah nggak kuat nahan sakitnya gitu. Oke, dan akhirnya berobat ke dokter dan dokter memberikan hasilnya. Iya jadi aku sempat cek ke beberapa dokter setelah tadinya Oh, mengelak. sempat beberapa berarti ya? Iya jadi aku sebelum akhirnya operasi ya, Iya. walaupun tadi awalnya pasti mengelak-ngelak, udah deh nggak apa-apa kok, subur kok, cuma ini. Cuma pas yang ada satu kejadian yang aku mungkin sempat share di vlog aku, itu aku lagi di gereja, lagi kesaksian, terus tiba-tiba aku ngerasa di kaki aku itu tuh kayak ada netes. Karena aku pikir tuh tadinya tuh kayak keringet gitu kan, ternyata pas aku lihat tuh darah kan, sampai ke betis aku gitu. Nah pas ke kamar mandi, baru aku tuh bilang bahwa ini nggak beres nih, maksudnya sakitnya udah nggak beres. Terus kayaknya aku harus benar-benar ke dokter dan harus mengecek, kan takutnya ya Ma gitu, apa nih sebenarnya gitu. Oke. Nah, apa sih yang membuat Mel akhirnya bulat untuk melakukan operasi untuk pengangkatan rahim? Kan banyak kayak teman-teman juga bilang, usia masih 41 tahun. Terus kok udah diangkat rahimnya kan sayang, apa nggak bisa yang lain gitu, cobain. Aku udah nyoba semua, udah aku terapi hormon, aku udah disuntik. Cuma menurut aku tuh bukan solusi yang terbaik gitu untuk badan aku. Dan aku pengen, ya kalau Tuhan kasih umur, aku pengen hidup lebih panjang buat anak-anakku, buat Chloe sama Courage gitu. Dan sebenarnya aku takut banget sih untuk operasi tuh mengumpulkan keberanian, makanya maju mundur gitu. Tapi pada akhirnya bilang sama diri sendiri, ya ini adalah keputusan terbaik karena aku nggak mau punya anak lagi dan aku pengen hidup sehat dan aku udah nggak sanggup lagi sama rasa sakitnya. Iya, Mel, kita tahu Mel ini tulang punggung keluarga ya. Dan memutuskan untuk kesehatan kamu aja kamu harus pikirin banget ya. Dan akhirnya memutuskan untuk operasi sudah pasti ya banyak yang bersedih. Banyak sebelum operasi atau pada saat mau operasi, hal yang paling kamu takutin
Banyak hal Oma, karena kan operasi tuh bisa, ya banyak hal ya di meja operasi bisa terjadi gitu kan. Ya aku cuma bilang sama Tuhan dikasih kesempatan untuk sehat. Aku berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan, aku minta kalau boleh Tuhan aku meminta hasil biopsi jangan sampai cancer. Karena anak-anakku masih kecil. Dan sebelum aku memutuskan operasi itu beberapa kali aku maju mundur, aku nyelesain dulu MC ku. Karena aku tahu aku masih harus setelah operasi kan nggak mungkin langsung kerja. Dan setahun terakhir ini aku ngeberesin semuanya asuransi aku. Supaya pada saat aku memang harus istirahat, karena kan nggak tahu apa yang akan terjadi dari hasil operasi dan setelah hasil operasi biopsinya hasilnya apa gitu. Pokoknya rasanya gelap aja gitu karena nggak tahu ke depannya itu seperti apa. Cuma ya aku beresin, asuransi aku beresin, MC semuanya aku beresin baru sampai akhirnya sebenarnya pengen akhir tahun aku mundur lagi, akhirnya awal tahun aku akhirnya memutuskan untuk operasi karena udah nggak bisa disuntik lagi karena darahnya udah keluar lagi juga gitu. Oke. Nah ini ada postingan dari Melanie mau kita tanyakan, coba kita lihat ini dia. Istrimu ini sudah tak berahim bang, tetap cintakan. Maaf, gak ngerti pada saat Mel ini menulis ini dalam suasana hati Melo atau lagi mau bercanda. Tapi netizen atau kita yang membaca tuh kok kayak sedih ya Mel ngelihatnya. Justru sedihnya sebenarnya udah lewat ya, sedihnya udah lewat. Justru ini aku melakukan dark jokes. Dimana sebenarnya pada saat kita sudah bisa bukan mentertawakan ya, membuat jokes mengenai keadaan kita, artinya kita udah mulai bisa berdamai dengan keadaan kita. Artinya kan aku memang harus ikhlas di usia 41 tahun, aku sudah harus tidak punya rahim sebagai seorang perempuan. Ya akhirnya memang harus disiplinkan diri untuk ikhlas menerima ketentuan Tuhan. Kan Tuhan kasih juga banyak berkat, Tuhan kasih suami yang baik, Tuhan kasih anak-anak yang sehat, keluarga yang lengkap, dikasih karir. Ya ini adalah salah satu tes aku dan ya aku udah mulai bikin jokes kayak tadi sama Raffi bercanda gitu, aku udah gak ada rahim. Ya akhirnya setelah udah kita berdamai dengan diri sendiri, kita udah bisa membuat itu menjadi sesuatu yang gak bikin kita stres dan sedih lagi gitu. Oke. Dan bagaimana support dari Tyson sendiri sebenarnya? Oh ya, he's a wonderful husband. Dia mensupport aku. Pokoknya kalau buat Tyson, karena kan Tyson dan semua anak-anak pun sempat lihat soalnya Oma. Jadi misalnya kayak aku lagi kesakitan, anak-anak pasti tahu gitu, Mami tuh lagi sakit menstruasi gitu ya. Dan aku tuh nggak pengen memberikan gambaran kepada Chloe yang mungkin sebentar lagi akan juga akil balik atau akan menstruasi juga, bahwa menjadi seorang perempuan tuh kok kayaknya berat sekali gitu, menyeramkan gitu loh. Aku takutnya anakku tuh jadi ketakutan gitu, karena kan memang aku ya nggak semua perempuan seperti itu. Aku punya kelainan dalam hal adenomiosis gitu, jadi dinding rahim aku tuh ada pembengkakan gitu. Maaf nih Mel, itu masih sakit nih. Jadi ya tadi aku udah ke dokter, makanya tadi aku izin sama teman-teman ketahui itu berkah, aku belum bisa yang goyang-goyang apa segala macam karena aku itu kan laparoskopi robotik. Jadi yang motong ke dalam itu robot gitu. Dipotong-potong, dokternya ngelihat. Jadi ada 4 lubang, salah satu di pusar yang dibolongin. Tapi yang sebelah kiri tadi pada saat dibuka itu masih agak basah. Jadi makanya aku belum boleh aktivitas kata dokter, tapi take it slow ya Mel. Jangan ibaratnya jangan heboh apa segala macam gerakan-gerakannya gitu. Berapa lama katanya recovery-nya bisa sampai? Should be sih harusnya sih dalam 2 minggu 3 minggu harusnya udah oke ya gitu. Tapi kan ya ntar menunggu bagaimana hasilnya gitu. Ya kita semangatin lu terus Mel, apapun yang Thank you, terjadi sama lu. Gue juga waktu pas Tyson cerita di sini gue sedih loh, karena kan lu nggak Kita cerita. baru ketemu. Hah? Kita baru ketemu. Iya kan baru ketemu, kemarinnya baru syuting sama gue kan, lu kayaknya baik-baik aja, makanya gue kaget juga. Karena nggak lagi mens A. Jadi gue tuh kalau lagi nggak mens baik-baik banget, tapi begitu udah mens udah berantakan gitu. Oke, nah ini ada ungkapan hati dari Tyson untuk istri tercintanya, kita lihat ini. Dari Tyson sendiri ada nggak ingin mengungkapkan sesuatu untuk Melanie kalau dia nonton saat ini? Ya memang saya tahu istri saya Melanie cepat sembuh. Saya selalu temanin kamu dan cinta kamu untuk apa aja terjadi. I love you. Ya kita tetap semangatin lu lah Mel.
apapun yang terjadi kita kan udah kenal lama, kerja sama bareng. Sesuatu apa yang terjadi sama lo ya kita sebagai teman pasti doain. Iya. Pasti lu bisa ngelewatinnya. Amin. Lu perempuan hebat, lu perempuan kuat. Amin. Dan pasti Tuhan punya rencana yang terbaik buat lu untuk di Amin. hari esok dan Amin. seterusnya. Amin. Ya itu karena Mel orang baik ya. Bagaimana dia menjadi tulang punggung. Ya kalau Mel ada apa-apa ya mungkin akan yang bersedih juga keluarga. Ya Pasti. itu yang ada di pundaknya Mel ya saat ini. Tapi ya jalannya untuk Mel dan banyak sekali doa ya. Walaupun mungkin pada saat itu fansnya Mel nggak ada yang tahu ya, teman-teman nggak ada yang tahu. Hanya doa dari keluarga ya. Ya. Orang-orang terdekat Mel aja itu udah langsung membuat Mel bisa kembali lagi aktivitas. Pasti, Pokoknya pasti. Mel harus kembali semangat lagi, pulih ya. Thank Dan you, yang penting Oma. sehat, aku setuju. Sehat, kita harus tetap sehat sampai anak-anak kita besar. Amin, 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 amin. Tapi maaf ini sebelumnya ya. Kita udah ngobrol serius bagaimana. Cenani ngapain dari Ya tadi? enggak, saya tuh lagi bingung kan saya nyediain minum. Iya. Ya mohon diminum dong Ya harganya. kan ini kan lagi ngobrol. Iya maaf. Kita kan lagi ngobrol. Ya sekarang kan udah enggak, sok diminum dulu tuh. saya udah nggak mau minum Mohon lagi. maaf, mohon maaf, mohon maaf. Kalau mau berantem boleh sono deh. Rahim gue masih basah, boleh sono nggak? Gue takut. Coba, Mbak. coba Mbak, diminum gua kena. sedikit. Pak, ayo sedikit aja, cobain sedikit aja. Iya. Kayak air keringet ya. Ya udah kalau gitu saya pamit lagi ya, saya mau Ini Iya, air apa ya. sih? Udah Mel, udah ya Mel. Ya nggak bisa dong. Udah ya? Ada tamu lagi Ya nggak di bisa depan. dong. Nggak, Kan udah ya. gue operasi gue masih butuh biaya. Ya gue nambah segmen dong. Ya udah nanti ada lagi. Nggak bisa dong. Hei, lu mau gua berapa segmen muncul sama aja. Gue make up dari jam 4 sore loh di sini loh. Nggak bisa dong. Jam 4 dari lu make up dari jam Nggak 4 sore bisa bukan? dong. Emang udah faktor muka lu Nggak gitu bisa. lah. Udah gitu kalau ngoling gue nggak kreatif kalau ngoling gue. Mbak Mel besok paketannya sama siapa ya? Bawa sekalian penonton-penontonnya. Nggak bisa. Gue udah bawa penonton. Nggak bisa dong. Udah ditunggu. Nggak bisa dong. Lu udah ditunggu. sini lah. Lu udah ditunggu. sama siapa? Coy, jangan bercanda. Jangan mah Hotman. Jangan Ditunggu bercanda. Hotman. Coy. Mau party katanya lu. Hah? Udah ini honor lu dah pulang lah. Hah? Bentar nih. Sebentar. Om, mohon maaf. Ya. Dapat duitnya ruang karaoke-nya sebelah mana? Om? Harusnya nih. si A. Harusnya honor lu segini. A. Tapi karena lu nggak bisa goyang segini dah. Dah, kasih ya. Assalamualaikum ya. Udah. Makasih. Hati-hati ya. Kamu juga udah nggak usah ada di sini. Saya juga mau dong Pak, dikasih kayak tadi. Kamu mau? Ya. Goyang dulu dong. Rungkat, ente. Ayo dong Pak. Kurang lama. Mana Oh, iya. goyang? Rungkat, ente. Ayo dong Pak. Makasih. Mau lagi nggak? Lagi dong. Jangan goyang. Guling-guling. Hei, jangan itu ada bintang tamu kedua. Iya, maaf. Iya, kamu standby di situ. Oh ya, saya di sini aja. Iya. Baiklah, ini dia duet asik Ruben Raffi Duar. Siapa nih? Ada. Oh, ini pemain lupus. Lupus kemana lupus? Nah, iya lupus. Lupus nih. Kayak waktu dia main bareng. Itu kan itu film. Ini pemain film sinetron iya. lupus. waktu dia Duduk, lupus, duduk. aku disaras. Ini yang Irgi yang main lupus sama Mona Ratuliu. Iya. Gue suka banget nih, rambutnya pernah biru kan. Iya nih. Mas, minum dulu Mas. Oh iya. Iya, ayo diminum dulu. Itu air kobokan ya. Boleh diminum dulu. Lemon bersih. Oke. Ini minum Oh, abis. air penyejuk Enggak, hati. dikit aja. Penyejuk hati pokoknya jadi tenang. Mau di... Segala masalah semua aman. Enak toh, mantep toh. Siap. Ya, wios, enak. Ya. Ini kita ada berita pertama nih dari Mas Irgi ya. Kita lihat. Ya ampun, gue baru tahu loh ternyata Irgi pernah stroke setengah. Iya, 2 tahun yang lalu, Vi. 2 tahun yang Tapi lalu nggak ada yang tahu loh. Enggak, gue udah beberapa kali juga ketemu sama Ruben waktu itu. Sebenarnya memang karena gue pikir emang gue udah nggak kenapa-napa. Udah nggak kenapa-napa, cuman pas kebetulan emang diundangnya sama Daniel, akhirnya ke apa namanya ngomongin momen itu, jadi akhirnya flashback ke belakang.
tangannya maksudnya nggak bisa bergerak, benar-benar nggak bisa bergerak. Ya, gue sampai stroke ringan itu sebutannya. Gua insya Allah sih gua anggap itu light stroke ya. Tapi pokoknya gue ngelewatin di mana fase emang gue nggak bisa ngegerakin motorik sebelah kiri. Gitu loh, dari mulai tangan sampai juga kaki. Gitu. Tapi masih bisa berdiri, Vi. Apanya? Badannya? Berdiri badannya. Oh iya. Badannya. Ya kan emang. Gua nggak nanya lu. Iya kan gue jelasin. Ini biar kita nggak sering. Ini kan kaget kita. Ya kan namanya juga duet asik Ruben Raffi. Wah, emang harus begitu. Jadi itu berapa lama pengobatannya alternatif atau ke dokter? Berapa lama tuh? 6 bulan? 3 bulan? Enggak. Alhamdulillah kan jadi gini, begitu kejadian terus gitu gue memang harus masuk rumah sakit. Walaupun gue baru masuk rumah sakit tuh setelah hari kedua gue kejadian karena memang gue menolak untuk dirawat hari itu. Cuman pada saat yang hari kedua akhirnya gue nggak bisa nolak karena memang tensi gue tinggi. Akhirnya gue dirawat. Nah setelah dari rumah sakit sekitar 4 hari itu gue boleh pulang. Terus di hari ketiga gue direferensi satu pengobatan sama orang tuanya temen lah gitu. Memang udah kayak saudara. Dan pas waktu hari pertama gue kesana karena memang pengobatannya itu harus dijalani dalam waktu 10 hari berturut-turut, nggak boleh miss gitu. Rutin, harus rutin. Harus rutin, Ben. Jadi pagi-pagi gue kesana dan sebelum gue berangkat kan memang gue bangun subuh, sholat. Di situ memang gue tahu kondisi gue sholat di bawah gitu, duduk di bawah lah gitu. Terus gue harus narik tangan gue gitu karena memang nggak bisa bergerak. Terus jam 9 gue di klinik itu diobatin sampai jam 10 pagi. Pulang dari situ gue balik ke rumah temen gue itu yang ngebawa ke klinik itu. Terus akhirnya gue sholat Jumat. Disitulah menurut gue itu keajaiban itu datang. Jadi pada saat waktu gue sholat Jumat, gue duduk di bangku gitu, dikasih memang gue bangku karena gue nggak bisa duduk di bawah lah boleh dibilang. Terus sholatnya duduk di bangku. Pada saat waktu mulai sholat itulah yang akhirnya gue kaget karena takbir kan. Nah takbir aja refleks tiba-tiba kok Allahu Akbar. Tangan ini ngangkat, tangan sebelah kiri ini ngangkat karena subuh kan gue masih ingat, gue masih narik gitu kan. Disitulah gue berhenti, gue nggak lanjutin takbirnya. Diam sebentar, baru gue mulai lagi takbir, selesain sholat. Di situ baru gue ngomong sama bokapnya teman gue, Om, tadi ngangkat ini. Dia nggak percaya karena kan memang kita waktu pagi berangkat bareng, dia juga ikut nganterin kan ke situ. Terus, bener kamu Gi? Bener Om, memang subuh saya masih ingat saya narik tangan ngeplek memang kan nggak bisa merintahin otak tuh nggak bisa merintahin tangan ini untuk bergerak. Ya udah, akhirnya mulai dari situ karena udah ada progres, gue mulai semangat untuk ngejalanin si terapi itu sampai selesai 10 hari. Walaupun di hari ketiga gue ngejalanin satu terapi lagi itu akupuntur. Memang ini full akupuntur. Dan di situ juga menurut gue alhamdulillah mujizat datang lagi. Gue ngerasain ada progres lagi di mana gue bisa ngangkat gelas gini. Gitu. Jadi makanya mulai dari situ gue ngerasa ini ada harapan gue insya Allah gitu. Jadi ikhtiar aja. Ikhtiar karena ya semangatnya untuk keluarga sih waktu itu ya. Makanya gue berani ngambil kerjaan dan lain sebagainya. Karena bagi gue dengan gue ngambil kerjaan, ini kan terapi gue juga kan ngelatih gitu. Ngelatih otak, ngelatih ekspresi, mau ngomong dan lain sebagainya lagi. Gitu. Ya alhamdulillah sekarang udah bisa aktivitas lagi ya. Alhamdulillah. Berarti itu karena apa? Karena dari pola tidur, makan, atau banyak pikiran? Oke, kalau stroke yang gue alamin memang gue ada genetik darah tinggi. Nah itu memang sebenarnya udah ketahuan lama. Gue divonis, terus tapi gue denial hari itu. Nah cuman puncaknya pada saat waktu itu gue punya program live. Terus produser gue tuh di segmen ketiga gue inget banget dia narik gue keluar karena dia bilang muka lo udah gak bisa ditutupin Gi gitu. Nah mulai dari situlah gue baru terima kalau gue ini darah tinggi dan dari situlah gue akhirnya makan obat darah tinggi. Cuman setelah udah berjalan sampai 5 tahun kemudian dan lain sebagainya
kejadian itu mungkin karena ada trigger yang lain lah. Nah ini Kak Irgi ini Ya. katanya sempat pamit sama keluarga. Ini ya kemarin sempat mencuri perhatian netizen juga nih di artikel ini ya. Merinding Irgi Fahrezi kena stroke sampai mau pamit keluarga. Sembuh usai sholat Jumat. Jadi pada saat pamit itu waktu mau ke rumah sakit. Ya, jadi kan memang pada saat waktu gue harus ke rumah sakit itu karena tensi gue naik tinggi, Ben. Nah, terus udah gitu akhirnya gue harus pergi ke rumah sakit sama istri. Terus gue ngelewatin kamar anak gue kan, karena gue tidur di atas, terus kita udah mau turun ke bawah, gue balik lagi tuh. Tunggu-tunggu, karena kan dipapah kan sebenarnya sama istri. Tunggu-tunggu tuh mau pamit dulu sama anak-anak, walaupun mereka masih tidur. Cuman gue pengen pamit aja gitu. Gue cium mereka nggak bangun. Gue cium mereka, gue pamit, terus ya gue nangis di situ karena memang kalau stroke itu kan memang kena ini ya, kena mental kan. Iya. Dan apa namanya, gue ngerasa ini gue kena satu ujian yang lumayan berat karena gue nggak pikir kan bakal kena penyakit itu. Jadi gue kepikiran waktu itu pamit mungkin gue gak akan balik lagi gitu loh. Sampai sebenarnya waktu pas sampai rumah sakit juga sebenarnya gue nggak pamit sih. Tapi gue bilang sama istri sama bini gue bilang, ya gue udah ngerelain kalau lo mau ke yang lain lagi gue mungkin hari itu ya gitu. Tapi ya bagi istri gue mungkin itu berlebihan gitu. Cuman itulah karena mungkin mental yang keserang ya. Gue udah nyari alternatif. Wah ini gimana nih ya? Next gimana nih anak istri. Karena yang dipikirin seorang bapak kan cuma begitu ya. Cuman anak sama istri. Betul gak, Vi? Betul. Tapi gini, akhirnya ada di posisi sekarang ini ya istri yang nggak berhenti support Alhamdulillah. anak gitu Iya. yang Betul. terus ya senyum tawa mereka, wajah mereka itu yang menyemangati seorang Kak Irgi pastinya untuk bisa terus sembuh. Ya, cuman sebenarnya gini Ben, kalau gue ngelihat anak-anak gue kan namanya anak ya, anak tuh ada di mana masanya dia belum mengerti apa sih kejadian apa yang terjadi sama orang tuanya gitu, sampai mungkin sedetail apa sih penyakit yang diderita sama orang tuanya kayak gitu-gitu kan. Cuman ya memang cuman istri gue yang ngadepin itu semua, cuman alhamdulillah dia support gue terbesar walaupun ada beberapa orang lagi, cuman gue tuh kan melo mulu waktu itu, tapi bini gue nggak. Di situ yang gue ngerasa, alhamdulillah nih, gue ditunjukin sama Allah bahwa nih lo gue kasih pasangan yang memang pantas jadi pasangan lo. Jadi mungkin yang lebih banyak, tapi yang memang dipilihkan buat gue itu adalah dia yang paling cocok. Itu ngebuktiin aja ke diri gue. Gitu. Sekarang kalau istri nonton sama anak, apa sih Kak yang ingin disampaikan untuk mereka? Kalau mereka selalu menguatkan Kak Irgi. Istri gue mungkin nonton kali ini. Ya tentu kalau makasih itu pasti. Ya terus akan inilah ya, dalam arti minta support. Support itu bukan dari istri aja, dari anak-anak, tapi mungkin gue juga akan terus ngasih support sama mereka sekuat gue. Karena alhamdulillah sampai detik ini kan sebenarnya gue dikasih kesempatan lagi nih untuk bisa back to normal lah, back to normal gitu secara fisik, terus bisa support anak dan lain sebagainya. Terima kasih, ya makasih untuk istriku, untuk anak-anak pengertiannya, di mana ayah waktu itu pernah begitu. Tapi itu udah lewat. Ya doanya ya kita sama-sama doa. Kita akan sama-sama doa. Mudah-mudahan Allah akan terus ngasih jalan. Karena ayah percaya bahwa kalau Allah sudah meridhoi semuanya akan terjadi. Bismillah. Amin. Amin. Tapi ada kangen syuting lagi nggak sih Kak? Pasti dong, kangen. Hah? Syuting sih masih sebenarnya alhamdulillah sekarang udah mulai syuting Ben.
Karena beberapa kali kan udah apa namanya, udah syuting acting lagi dan lain sebagainya gitu loh. Jadi sekarang ini udah lucunya malah diajakin lagi kok ke apa namanya, ke acting lagi kayak gitu-gitu. Kita pernah syuting bareng dulu Iya, sama gue Raffi. syuting. Jadi adik kakak. Karena Adik kan kakak nih. wajah gue mirip, kalau sama lu mau jauh. Kalau lu miripnya sama siapa? Ma Anwar. Lu miripnya. Gua sama dia. Barangkali dari tadi ngomong terus haus minum lagi dong. Enggak, ini dikasih asin. Sekali lagi kita juga kedatangan bintang tamu yang viral, anak ajaib. Siapa sih? Coba kita lihat dulu Mana? tayangannya. Ini dia. Iya. Oh bagus. Halo. Kok pada ngobrol sih, bukan nyambut aku? Aku harus duduk. Ngapain lu kesini? Ini siapa nih? Aku bilang tadi video aku tayang. Beda nih. Tadi itu video aku waktu kecil, sekarang aku udah gede. Kamu tadi perasaan anak yang tadi gagah aja. Yang ini agak beda. Gaga ini tuh, kagak lihat Gaga. Beda nih. Tuh, hah? Beda nih. Nurdin awas ya, durasi habis gue tonjok ya. Lu gak tahu gue dandan gini sampai ini, alis gue kelelep. Ah! My God! Oh my God! Deh. Nurdin! Suara lu habis. Rontok semua. Ntar suara lu habis.